Halo teman-teman semuanya, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam dimanapun berada. Kami di sini dari kelas 2025B ingin menuntaskan tugas lagi. Ini dari Bu Lili, yaitu kita akan mendiskusikan tentang etika. Nah, kebetulan ini nanti kita akan bahas secara lengkap, teman-teman. Mulai dari nanti kenapa kita memilih kasus itu, terus relevansinya, terus gimana sih kegiatan atau letak kesalahan etikanya itu di mana. Nanti kita bahas juga. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu ya teman-teman. Ya, kebetulan ini kita ada di kereta Bogowonto, teman-teman. Jadi mohon jangan shock ketika di rumah nanti melihat kalau ternyata dari kelompok kita menggunakan kereta untuk tag videonya gitu. Oke, mungkin perkenalan dulu dari aku. Nama aku Victor Novan Sanjaya dengan NIM 25112040667. Lalu rekan saya, perkenalkan teman-teman, nama saya Rizky Hanafi Cahaya Putra dengan NIM 25110040665. Dan rekan saya, kenalin, aku Friskartika Saktarianesku dengan NIM 251040476. Dan saya Siti Nirmanasari dengan NIM 20511206454. oke, terima kasih. Itu tadi perkenalan singkat dari kita. Langsung aja, kalau dari kita sendiri itu mau bahas di sini ya. Ini kan kita forum diskusi. Jadi apapun yang kiranya nanti diskusikan, punya perspektif, punya pandangan sendiri, langsung kita tuaikan bareng-bareng. Ini nanti nggak selalu kita hadap kamera, kita hadap lagi nggak apa-apa. Oke. Untuk kasusnya ini umum ya, yang ada di Indonesia, terutama kita selaku mahasiswa akan berdampingan langsung dengan kita gitu. Jadi kita ambil isunya itu terkait sekarang banyak oknum polisi itu memanfaatkan jabatan mereka untuk disalahgunakan gitu. Jadi kita ambil kasusnya itu penyalahgunaan jabatan, dimana kalau kita seringkali setiap perjalanan jauh akan diwanti-wanti sama yang namanya tilangan, karena kan kita nggak tahu kondisi kota ataupun wilayah orang itu bagaimana gitu. Nah, kalau di Madiun sendiri itu sekarang udah ada 2 penerapan tipenya, yaitu penerapan secara langsung ya, yang biasanya kena tilang itu, dan juga secara online atau etle kalau namanya sekarang gitu. Nah, berkaitan dengan isu tersebut, mungkin teman-teman ada yang pernah mendapati kasus tersebut? Aku pernah waktu itu mau berangkat sekolah. Kebetulan sekolahku di jalan ringpot gitu, jadi cepat banget terjadi penilangan gitu. Terus waktu ditilang itu tuh semuanya kan disuruh minggirkan itu. Tapi di saat itu tuh semua pengendara motor yang kena tilang itu tuh nggak boleh sama sekali buka kamera HP atau dokumentasi itu nggak boleh. Itu berarti penilangan secara langsung. Iya. Nah, itu tadi mungkin berkaitan juga sama penyelewengan ataupun penyalahgunaan jabatan, karena kita kan negara demokrasi, memberikan pendapat melalui dokumentasi salah satu contohnya itu merupakan kebebasan sebenarnya. Tapi karena itu tadi akhirnya membuat, kalau bisa dibilang, oh ini kurang transparan gitu. Benar nggak kalau menurut kalian? Dan menurutku juga itu keadilannya kurang sih, karena itu kayak mendukung lebih ke keberuntungan dari pihak yang menilang itu. Soalnya kan kalau sebenarnya mau Menertibkan. ya peraturan, ya sebenarnya nggak usah pakai, apalagi sekarang pasti di jalan yang cepat ya, kayak pakai uang hitam, uang barang, uang gitu. Kalau sebenarnya mau menertibkan peraturan itu ya, kalau salah benar-benar diproses sesuai gimana cara menyelesaikannya gitu, nggak usah langsung ditawarkan cara cepat, yaitu menggunakan uang. Jadi kan itu bisa menjadi keberuntungan bagi salah satu saja. Betul. Kalau Nabi gimana? nah kalau gitu, sekarang kan kebanyakan oknum polisi itu kan nggak mau ngikutkan korbannya sidang, langsung dari tilangan Langsung gitu ya? langsung gitu, On the spot gitu. on the spot. Jadi kan kebanyakan pungli, bukan ikut sidang. Iya.
Betul. Nah, itu bisa dikaitkan dengan pelanggaran itu tadi. Biasanya aparat-aparat yang memang nakal kayak gitu, indikasinya dia tilang ilegal. Jadi dia itu nilang tanpa adanya surat izin ataupun surat apa ya ibaratnya itu. Surat tugas. Nah, surat tugas. Itu biasanya ilegal itu karena itu. Nah, salah satu contohnya itu di daerahku namanya Saradan. Jadi di Kabupaten Madiun itu ada nama kecamatannya Saradan. Itu ada satu jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Madiun sama Nganjuk. Nah, itu tempatnya bisa dibilang agak sepi, hutan gitu. Jalannya itu memang dibuat apa ya, truk besar-besar lewat, pokok jalan provinsi lah gitu. Nah, itu orang-orang mengatakan kalau itu daerah angker. Jadi daerah angker di sini itu bukan karena ada makhluk halus, tapi ada makhluk yang memang mencari keuntungan di balik kesempatan itu tadi. Jadi kalau dari cerita orang-orang sopir-sopir gitu, biasanya kalau malam lelah terus perlu istirahat itu kan melipir dulu untuk pinggir jalan. Nah, itu tiba-tiba pas lagi istirahat didatengin sama polisi. Entah itu polantas atau bukan, mereka juga kurang tahu. Tapi tiba-tiba di situ ya kayak gitu dapat salam tempel. Jadi tumbal dong. Gitu. Itu pasti dimintain sama pihak polisinya. Itu salah satu contoh kalau di daerahku. Mungkin kalau daerah kalian ada nggak kayak gitu? Kalau daerahku tuh cari kesempatannya tuh kalau waktu kayak dari peristiwanya kayak itu kesempatan pas waktu anak-anak sekolah berangkat. Nah, kalau dilihat kan anak sekolah pasti kan masih di bawah umur, belum tentu semua punya SIM. Jadi itu cari kesempatannya tuh dari situ. Yang ditargetkan itu anak sekolah. Iya, betul. Nah, itu nanti berkaitan juga dengan dua perspektif berbeda yang nanti kita bahas juga, antara perspektif polisi dan hukum sama perspektif masyarakat tentang adanya penilangan ini. Karena kalau setahuku memang dua perspektif ini sangat berbeda tergantung siapa yang menyampaikan dan siapa yang dapat menangani kasusnya. Itu. Nah, ini seperti yang tak bilang tadi sangat relevan buat kita bahas karena kita selaku mahasiswa tentunya dimulai dari umur 18 lah, 18 itu udah legal, udah harus punya KTP dan juga SIM tentunya. Nah, 17 malah. Gimana? Oh udah, betul, 17. umur 17. Nah, tapi kita juga dihadapkan sama fenomena susahnya cari SIM. Iya. Coba kalian mungkin mau cerita terkait SIM. Mungkin kalian ada yang udah punya? Next pengalamanku ya, Ah. saya jujur-jujuran di sini SIM saya itu nembak. Nah, gimana yang ceritanya? Nah, kalau nggak nembak itu menghabiskan banyak waktu daripada harus bolak-balik ke Polres, belum tentu kita itu lolos. Betul. Lebih baik nembak saja walaupun sedikit lebih mahal. Walaupun kisaran di sini di Kabupaten Madiun itu sekitar 825 kalau nggak salah. Terakhir tahun kemarin itu 825. Oh itu ya. Betul, maksudnya kita kan sudah mahasiswa, kalau mau ngurus sekarang pun mungkin telat. Iya. Karena dengan kesibukan mahasiswa nggak memungkinkan lah kita bolak-balik ke kantor polisi buat ngurus itu. Kalau dari kalian Aku sih belum punya SIM ya. gimana? Aku juga belum punya SIM, tapi kebetulan dapat cerita ini, pernah baca cerita. Itu tuh katanya kalau buat SIM itu kan emang antri ya seharusnya itu. Tapi ada kasus sama yang kayak kamu bilang tadi, nembak itu cuma apa ya, pihak polisi itu langsung nawarin buat nembak, nggak ngejalanin prosedur yang udah ada. Oh itu polisinya langsung? Iya. Oh, Terus dana yang buat itu tadi, yang ditawarin itu tadi tuh langsung masuk ke rekening pribadinya polisinya. oh I see, gitu. Berarti itu bisa jadi ya ada unsur kesengajaan kenapa buat SIM secara apa Rumit. original apa sih Secara langsung jujur ya, ya. ya Oh. itu sulit itu mungkin ya gara-gara itu cari peluang biar kita tuh dialihkan ke nembak itu. Oh iya, bisa jadi. Tapi sebenarnya kalau kita analisis secara kritis ya, sebenarnya ada dua perspektif di sini. Perspektif dari masyarakat dan juga aparat. Kalau dari kita kan bilangnya ini ribet, ini lama dan sebagainya.
Tapi kalau dari perspektif hukum dan aparat kepolisian, SIM itu digunakan juga untuk keselamatan kita. Jadi kenapa kok emang serumit itu, tes-tesnya serumit itu ya, kalau menurutku emang masyarakat Indonesia itu harus tahu rambu-rambu, terus aturan, cara berkendara yang benar, terus habis itu dilatih kan, sebenarnya dites lah di sana. Nah itu juga biar bisa menentukan apakah orang ini itu udah layak buat berkendara di umum, ya kan? Tapi kita kan dihadapkan dengan masyarakat yang emang nggak peduli dengan itu, karena emang ribetnya itu sih, itu kalau dari menurutku. Jadi ada dua perspektif yang berbeda dan itu nggak bisa kita salahkan dan kita benarkan keduanya, karena punya plus minus masing-masing gitu, tergantung siapa yang punya pemikiran gitu. Karena kan kalau masyarakat mikirnya ribet, tapi kalau polisi mikirnya demi keselamatan. Cuma itu tadi yang dibilang itu jadi peluang usaha buat polisi itu sendiri. Itu ada lagi mungkin yang mau disampaikan terkait ini? Tapi kalau dipikir-pikir ya kan niatnya kan polisi kan biar masyarakat tuh tahu rambu-rambu lalu lintas. Tapi kenapa kok malah menawarkan untuk nembak? Jadi kan ya sama aja, masyarakat gak jadi tahu punya SIM tapi gak jadi tahu rambu-rambu lalu lintas. Betul. Nah, kalau menurutku balik lagi sama oknumnya. Oknum, iya, jangan benar gitu ya mas. Oknumnya seniorku. Jadi ya dari berapa ratus ribu aparat kepolisian saat ini itu nggak bisa kita kendalikan kalau semuanya harus punya SDM unggul semua. Karena yang kita tahu kalau kepolisian itu punya, ya itu tadi oknumnya pasti berbeda-beda motif. Gitu. Jadi ya kita mungkin tinggal berarti pasrah lah. Gitu. Nah, mana ada lagi terkait ini dulu aja kita bahas itu. Tapi sekarang kan juga ada itu tilang yang elektronik. Nah, Itu kan ya gimana ya, kayak kurang transparansi juga. Soalnya kan itu hanya diawasi lewat kamera CCTV kan dia jadi dari jauh juga. Itu kan bisa jadi kayak gimana ya, orang-orang tuh kiranya kapan aku melanggarnya, kapan aku ditilangnya, kok tiba-tiba dapat surat gitu. Jadi kan ya kurang memuaskan loh dari masyarakatnya itu kalau ditilang. Kalau kalian gimana? nah baru ingat itu tadi aku pernah kejadian juga kena tilang 1 kali lewat etle itu. Waktu itu dapat pelanggaran nggak pakai helm. Itu waktu sore-sore di daerah Caruban, namanya daerahku. Itu jadi sore-sore aku emang nggak pakai helm, terus kena jepret di situ. Nah, selang beberapa hari aku dikirimin surat itu ke alamat yang punya nomor polisi, nomor plat nomornya itu dikirimkan ke alamat itu. Ya udah mau nggak mau karena emang itu kesalahanku, ya udah aku tinggal bayar dan selesai, udah gitu aja. Karena kalau nggak dibayar waktu itu mungkin nanti bayarnya masuknya ke pajak gitu. Itu kalau dari aku gitu. Cuma itu sebagai inovasi sih iya, karena kita kan sedang di masa digital. Jadi penting juga untuk kita berinovasi digital. Tapi menurutku itu kayaknya tilangannya lebih murah. Aku dulu dapat di bawah 100.000 kok. Kalau yang asli, maksudnya yang secara langsung berapa? Itu kalau nawarinnya pasti di atas 200. Cuma kan kita kalau ditawarin langsung angka sebesar itu kan pastinya ada negosiasi dulu kan. Itu bisa dinego, cuma angkanya tetap di 100-an. Jadi kalau dibilang lebih murah, itu tuh emang kayaknya dari polisinya itu udah nargetin kalau segini harus dapat segini gitu. Iya. Gimana kalau Rafi? Nah, kalau menurutku ya, yang Mas Vito tadi omong di wilayah Saradan, nah itu tetangga saya itu juga pernah kena di situ. Itu sebenarnya ada polisinya itu kerjasama dengan orang yang punya mobil di situ. Jadi orang yang punya mobil itu sengaja
mengendarai mobilnya itu pelan-pelan agar melewati marka jalan yang tidak putus, yang mau menyalip korbannya itu. Oh gitu. Jadi emang mobilnya itu kerja sama Polantas di situ buat nilang sengaja. Oh ya, paham. Ya betul, itu salah satu pelanggaran etika juga, karena dia lagi-lagi memanfaatkan kesempatan jabatannya, dia punya wewenang kalau itu, terus akhirnya dia memanfaatkan. Itu sih rada greget sih nek aku, karena Iya. memancing orang lain buat gitu. Kan kalau di POV mobil yang punya orang lain yang jadi korban itu kan nggak tahu kan misal itu kerjasama antara polisi gitu. Itu sih. Mungkin kita bahas terkait kasusnya itu di mana aja. Ya tadi sempat disinggung juga kalau udah ada di tadi di mana di Aku di Ngawi. Ngawi. Itu pas apa tadi? Pas mau berangkat sekolah aku diantar om. Pas berangkat sekolah mau diantar ortu. Pas itu pelanggarannya apa? Nggak dibilang secara langsung gitu loh, kayak kamu ngambil apa itu nggak dibilangin, cuma lagi jalan tiba-tiba langsung disuruh minggir, padahal posisi waktu itu tuh bawa surat terus pakai helm juga. Apa itu motor yang dipakai itu juga nggak ada modif apa-apa gitu, jadi emang standar dari pabriknya begitu. Jadi kalau dibilang melanggar aturan berkendara sebenarnya juga enggak, tapi tiba-tiba berhenti tanpa ada alasan yang jelas. Langsung ditilang gitu. Iya langsung bilang SIM? sih kayaknya ada soal bawa surat Sebenarnya itu berarti pas SMA, SMP? SMA. Oh, SMA mungkin kalau waktu SMA nggak sepaham ini, sepaham diskusi kita. Maksudnya kondisi dulu kan emang mungkin sebelum masuk prodi kita Iya. belum tahu tentang kebijakan itu. Nanti mungkin bisa kita implementasikan ketika terdapat hal-hal tersebut. Gitu. Karena balik lagi hal positif yang misalnya tadi buat kebijakan, kenapa kok pembuatan SIM itu harus ribet? Karena berkaitan dengan keselamatan. Sebenarnya positif, tapi negatifnya apa? Lagi-lagi dibuat kesempatan buat hal negatif itu tadi. Tuh. Nah, mungkin mau bahas dampaknya sih. Kalau dari kalian buat dampak tilangan ini, dampak dari menurut kalian? Nah, kalau dari saya dampaknya itu tergantung lagi ke masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu sadar dia salah, itu pasti kan dia juga merasa oh tadi aku salah, jadi aku bisa memperbaiki, kan dampak baik. Kalau dari masyarakatnya yang tidak terimanan, nggak terima gitu, jadi kan bisa jadi masalah juga, bisa percekcokan di situ kan juga bisa. Iya. Kalau masyarakatnya itu berani, itu juga dampak. Jadi tergantung masyarakat. Kalau dari Napi? Sebenarnya dampak dari tilangan ini tuh baik, cuma tetapi kan adanya oknum-oknum ini kan membuat masyarakat agak resah ya terhadap tilangan ini. Nah, tilangan ini kan dampaknya agar pengendara itu lebih sadar, misalnya bawa helm, punya SIM, STNK dibawa. Kalau dari Friski? Itu sih kalau menurut aku tetap sama kayak Mala tadi, itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Soalnya kalau cuma melihat dari satu perspektif doang, dari masyarakat maupun dari pihak polisi, itu tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa selaras. Iya. Ya kan? Nah, berkaitan juga ya sama ini. Sebenarnya kita bikin SIM, terus karipetannya itu apa ya baratnya? Harusnya kita tahu, sadar itu tentang apa yang kita jalankan. Misal kalau emang kita salah, ya sama kayak disampaikan Tia, sampaikan tadi, sama balik lagi ke orang itu tadi. Nah, ini yang fakta unik lagi. Misal kita mau ke daerah Maspati, posisi kita ibaratnya belum jadi orang sana lah, kita masih jadi orang Madiun. Kita mau ke sana, siangnya ada info kalau di daerah Maspati ada tilangan. Nah, itu udah jadi gambaran kalau kita itu takut akan kesalahan. Iya. Betul kan? Betul. Jadi sebenarnya kenapa kok perlu takut gitu kalau kita benar gitu? Ya kalau kita sudah punya SIM, terus kita
tahu rambu lalu lintas kan sebenarnya nggak usah takut ya kan betul. kita benar. Itulah yang salah satu juga menurutku pelanggaran etika yang dilaksanakan sama masyarakat. Jadi pelanggaran etika ini nggak cuma dilanggar sama aparat dan oknum itu tadi, masyarakat pun itu bisa melanggar pelanggaran etika itu. Biasanya sih masyarakat bisa gitu tuh karena pernah mengalami kejanggalan. Sepertinya ya kayak dia tuh sudah merasa benar, sudah lengkap, sudah mematuhi peraturan, tapi dia masih ditilang. Itu jadi kan bisa gimana ya? Masyarakat tuh menunjukkan rasa iya gitu. takut gitu, jadi nggak mau mengulangi lagi gitu loh. Ada trauma gitu. Jadi lebih baik cari jalan lain aja. Oh iya. Cuma ya itu sih, aku kan belum pernah ketilang asli, maksudnya secara langsung. Aku pengen eksperimen kalau emang ada tilangan tak coba gitu. Maksudnya apa yang jadi pertimbangan polisi kok? Kadang kan aku dapat cerita orang itu meskipun kita benar, kadang dicari kesalahannya sama polisi. Nah itu tadi mau coba, misal nanti sore ada tilangan, tak kesana, tak lihat. Aku kan pokoknya nanti bawa helm, bawa SIM, STNK dan sebagainya, data semua pribadi Anda. Aku juga nanti coba taat peraturan yang sesuai dengan pelatihan dan sebagainya, reward tadi tak implementasikan. Ketika nanti memang disalahkan dari sana, coba tak elak. Ya, Mereka- tanyakan coba. Itu yang perlu ditanyakan, karena kita kan selaku mahasiswa administrasi negara ya, yang outputnya nanti turun langsung ke pembentukan dan pembangunan negara itu, serta kebijakan-kebijakan kan kita yang bikin. Jadi kok masa nanti administrator muda nggak paham tentang kebijakan itu gimana? Masa masih mau dipermainkan Betul. kalau kita nggak salah. Tuh. Jadi kita kan yang digencarkan menjadi generasi emas 2045. Kita yang nanti jadi administrator muda di masa depan. Gimana kalau dari kalian, ada lagi nggak? Kalau aku sih masih punya pertanyaan di pikiranku ya kan, kita ditilang itu kan dimintai uang. Uang itu kan yang kita tahu kan hanya sebagai denda. Nah, emangnya kita tahu uangnya itu dikemanakan? Maksudnya dibuat dendanya itu dimasukkan ke pajak atau dibuat pribadi oleh aparatnya kan kita nggak tahu kan? Kita kan kurang transparansi. Jadi kita perlu tahu juga uang denda kita itu diarahkan kemana. Oh iya, betul. Nah kalau pengetahuanku ya, kalau tilangan yang langsung on the spot dimintai uang langsung itu memang masuknya kantong pribadi. Kecuali kalau kita ikut sidang itu baru masuknya ke pajak. Jadi yang secara cepat itu sudah Iya. jelas masuk ke kantong akan langsung ya. Langsung kantong apa? Soalnya kan banyak kan itu nggak ada surat tugas untuk tilangannya. Iya. Tapi kamu tahu nggak itu misal emang sesuai prosedur, terus nanti sampai sidang, nah itu uangnya masuk ke pajak atau gimana? Setahu. Ya, seharusnya kan masuk pajak, memang itu kan denda buat uang negara. Oh iya, betul. Aku juga kayaknya agak ingat ini. Jadi pajaknya yang khusus tilangan itu buat pembangunan akses kayak mungkin trotoar, terus rambu-rambu dan sebagainya gitu sih. Kalau gitu ya ada manfaat baginya. Betul. Itu tadi sebenarnya kan tak bilang dari awal, ini itu dua perspektif yang berbeda. Ada yang positif, ada juga yang negatif, tergantung siapa yang memposisikan. Iya. Sama tadi aku lupa, ini merupakan penyakit birokrasi, namanya retep. Retep itu kan benang merah, jadi kayak apa-apa itu dibuat susah. Kayak yang tadi pas tes SIM, mau bikin SIM, itu salah satu retep. Cuma kalau kita bilang retep ataupun sesuatu yang reward buat kita jalani, seharusnya sih enggak, karena keribetan itu bermanfaat juga buat kita. Ketika kita udah paham rambu-rambu, peraturan, kebijakan, kita nanti ibaratnya dapat kepercayaan lah dari polisi. Oh, kamu udah cukup, udah layak, kamu tak kasih SIM. Jadi kita juga ada bekal, misal nanti ada fenomena misal ditilang di tengah jalan tapi kita nggak melakukan kesalahan, nah itu kita bisa membela. Kalau dari aku gitu. Soalnya kalau poin mau lebih ke nekan nak tilang itu mau ki cuma
iya, lebih ke keuntungan pribadi Hmm. perdana Iya. padahal kan melanggar etika gak cuma itu, soalnya kayak kita nyelamatin anggota keluarga kita yang kena tilang, yang jadi korban, dan mereka itu beneran bersalah. Tapi kita sebagai, aku di sini ngeposisi sebagai polisinya ya, Oh, polisinya. polisinya. Jadi misal keluargaku ada yang melanggar itu kena tilang sama aku, tapi karena aku tahu itu keluargaku, jadinya yaudah kak lolos ya Oh. itu keluargaku sendiri gitu. Padahal kalau begitu tuh tetap melanggar norma, melanggar etika, kode etiknya si polisi tadi. Terus gimana kalau yang lain? Mungkin dari Napi. Kalau menurutku seperti yang dibahas oleh dia tadi, temanku itu punya pengalaman ditilang di daerah Madiun kalau nggak salah. Keluarganya juga anggota oknum TNI lah bisa dibilang. Waktu sampai ke rumah kan posisi motor sudah ditilang, diangkut nggak dibawa pulang. Itu malah dimarahin oleh ayahnya. Ayahnya yang punya motor ini. Ayahnya itu TNI, jadi Ah. yang punya Oh. motor itu. Kenapa kamu kok malah nggak telepon aku? Aku itu mbok anggap sebagai apa? Padahal kan posisi kalau si bapaknya tadi telepon anaknya bisa nyelamatin motornya agar nggak diangkut. Oh. Kan termasuk pelanggaran etika dalam Dia ngemanfaatin jabatannya Jabatan. ya. Sebagai apa TNI tadi ya. TNI. Oh. Kalau dari aku sendiri ya betul itu salah satunya. Terus mungkin balik lagi ke antara kedua belah pihak ini ada plus minusnya. Jadi kesimpulannya kalau dari POV masyarakat itu kita nganggap ini itu sebuah keribetan dalam sebuah kebijakan gitu. Jadi kita sebagai masyarakat itu juga punya kesibukan sendiri. Kita pasti perjalanan kemana itu punya tujuan yang pengen cepat ke sana gitu. Nah, tapi di sela-sela itu pasti ada tilangan dan sebagainya. Tapi kalau dari segi polisi itu sebenarnya pengennya kita aman, kita punya keselamatan di jalan. Oh iya kan akhir-akhir ini kalian tahu nggak yang bis ugal-ugalan itu, yang supirnya ugal-ugalan? Iya. Itu menurutku kurang tegas sih kalau aparat kepolisian menindaklanjuti itu. Soalnya tuh supirnya tuh hanya dikasih sanksi berapa gitu, nggak keadilan yang sesuai gitu. Oh. Iya sama, di daerahku dulu ada juga korban ditabrak sama bis ugal-ugalan itu. Ya benar, dendanya itu nggak setimpal dengan apa yang dilakukan. Tuh. Nah, kalau dari aku memang melihat sampai saat ini itu nggak ada tindak secara tegas, karena sampai saat ini pun hal itu masih terjadi gitu. Kan di daerah kita Maspati itu di daerah besar, bahkan di depan jalanan Lanut yang notabene itu diminta untuk pelan-pelan di sekitar kawasan militer, tetap dilanggar sama pengguna bis itu tadi. Nah, itu salah satu pelanggaran etika yang dari masyarakat, ya kan? Enggak, jadi pelanggaran etika kan enggak dari polisi aja, dari masyarakat, dari rakyat itu juga punya pelanggaran etika. Contohnya apa? Yaitu tadi kayak ya sopir bis itu tadi kan sebenarnya polisi itu minta kita buat selamat, tapi ya namanya manusia punya tujuan lain, karena kan kalau bis itu perlu profit, jadi ya ugal-ugalan itu kan bentuk sebagai dia cepat sampai tujuan. Jalan Nah, rakyat sebenarnya, tapi dia nggak memikirkan yang pengguna jalan lain. Betul. Saya tuh sering sekali jumpa di bis di jalan itu ya. Seharusnya dia itu kan di pinggir kan ada jalan, tapi dia mau mendahului kendaraan di depannya itu nggak memikirkan yang kendaraan dari arah arusnya. Iya. Ya pokoknya itu nggak memikirkan kendaraan lain tuh loh. Kadang juga itu Egois sih sih. nerobos lampu merah itu sering banget. Dia memang lihat kalau oh ini sepi ya udah terobos, cuma dia nggak tahu kalau misal nanti tiba-tiba amit-amit kalau dari dia mau lurus kan kosong, tapi dari kanan ternyata ada orang terus celaka lagi. Nah di situ sih itu salah satu pelanggaran etikanya. Kenapa kok tadi tak sampaikan ada dua perspektif? Ya karena itu kesalahan atau pelanggaran nggak hanya dari
satu pihak, tapi ada dua pihak, tergantung lagi-lagi siapa yang bertindak di situ. Itulah. Jadi kalau menurutku ini pelanggaran etika yang merupakan salah satu bentuk dari maladministrasi, di mana ada indikasi yang seperti disampaikan Kia tadi, atau siapa ya tadi, pokok tentang korupsi, kan? Jadi dia yang ngantongin buat pribadi tadi loh. Nah, itu salah satu maladministrasi publik yang dijalankan oleh instansi kepolisian, oleh oknum itu tadi tentunya. Cuma kita nggak bisa menyamaratakan bahwa pihak kepolisian itu memang begitu semua gitu. Jadi yang perlu kita ketahui lagi, nah ini fakta yang lucu, orang-orang kadang takut di jalan itu ada polisi, padahal polisinya itu belum tentu dia polisi bagian polantas atau polisi lalu lintas gitu. Nah itu salah satu yang ditakutkan sama masyarakat. Jadi mereka menganggap, oh ini polisi semua, polisi polantas, sehingga takut usah kesini aku. Nah itu agak lucu ya, bahwa masyarakat itu menganggap semua polisi itu sama, menganggap semua oknum disamaratakan. Padahal kalau kita lihat secara harfiahnya lah ya, polisi itu punya bagian sendiri, polisi bagian brimob, bagian intel dan sebagainya itu punya sendiri, termasuk polantas. Nah polantas atau polisi lalu lintas kan emang ditugaskan buat keamanan, keselamatan di perjalanan dan juga pokoknya tentang lalu lintas lah gitu. Nah tapi kadang polisi yang punya tugas jaga di jalanan itu dihindari sama masyarakat. Mereka mikirnya kalau wah polisi ketilangan, padahal itu bukan polisi lalu lintas, adalah mungkin brimob. Nah brimob karena dia pakai baju polisi, masyarakat ngangguk kalau wah ini polisi, jangan ada yang ke situ, itu masih serangan, itu ngangguk gitu. Itu salah satu lucunya gitu. Jadi juga kita itu selain apa ya, kita itu ibaratnya harus tahu lah, SDM kita harus mumpuni, harus tahu kebijakan yang benar itu gimana, terus bagian-bagiannya apa aja. Misal kalau SDM yang mumpuni gitu, kayak dia tahu dia itu salah atau benar ketika dia ditilang gitu. Kalau memang dia melakukan kesalahan, ya udah silakan aware lah, sadarlah kalau misal kamu salah, nggak usah mengelak. Tapi kalau emang kamu merasa benar terus kamu disalahkan, ya itu mungkin bisa dipertanyakan gitu. Misal terjadi fenomena kayak gitu lagi. Dari aku gitu sih. Ya kurang lebih sama sih, pokoknya kalau kita tuh harus tahu dulu kita tuh salah benar atau salah yang benar-benar salah gitu. Jadi kalau kita benar ya kita harus mempertahankan hak kita dong. Gimana alternatif? Ya seperti yang dikatakan Mas Dito tadi, kalau bukan semua polisi itu di jalan itu polisi lalu lintas. Nah kuncinya kalau kita ada tilangan di depan itu sebenarnya jangan pasang muka panik. Betul. Itu mungkin nah ini kayaknya juga dulu ada yang bilang kalau orang-orang yang kelihatan muda sama kelihatan panik itu gampang dilihat sama polisi. Betul. Jadi kadang juga orang ketahuan karena panik, dia nggak bawa SIM, nggak bawa helm, dia panik, akhirnya kena tangkaplah polisi. Beda lagi sama orang yang lolos tapi dia melanggar gitu. Karena dia lolos karena dia punya ibaratnya apa ya? Santai. Nah, santai, dia nggak kelihatan baik, dia kelihatan bener gitu. Jadi kan polisi kan bisa mandang oh orang ini pasti lengkap semua, jadi dia nggak Ya panik. betul. Terutama masyarakat yang emang kelihatan masih muda ya. Nah mereka mikir masih muda itu belum punya SIM, belum punya data sebagainya. Nah maka itu karena berpikiran kayak gitu, wah ini masyarakatnya pasti orangnya nggak punya SIM, tak ambillah tuh. Terus yang lainnya yang kelihatan tua tapi ternyata itu emang belum pas umurnya bisa lolos. Nah itu salah satu pelanggaran etika di mana dia tidak menyamaratakan semuanya, dia ambil orang-orang yang emang dia mau aja, Ya yang dia sebenarnya kalau targetkan. emang pada tilang ya semuanya harus dicek gitu loh. Betul. Oh iya ini lagi. Dulu itu kalian tahu nggak fenomena odol, overload apa gitu kalau lupa. Itu adalah truk itu. Jadi ceritanya itu truk yang punya
beban apa ya besar tapi kapasitas truknya kecil, itu sebenarnya kan dia melanggar etika. Seharusnya dia nggak pasang beban lebih besar dari kapasitas yang memang dia miliki, itu dari masyarakat. Akhirnya muncullah statement dari polisi kalau ini itu harus ditentukan, tidak boleh truk itu bebannya melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan. Nah, jadi beberapa bulan kemarin itu ada ya penertiban itu, tilangan itu, tapi masyarakat nggak terima akan adanya ini. Banyaklah alasannya, kayak polisi nggak tahu cara kerja sopir dan sebagainya, itu susah. Padahal niat polisi kan benar ya, dia menertibkan dengan tidak meminta untuk truk itu tidak melebihi kapasitasnya, kan emang buat keselamatan sopir dan juga kadang anggotanya itu. Tapi lagi-lagi masyarakat itu nggak sadar akan itu, dia pahamnya buat dirinya sendiri, tidak buat orang lain. Nah, betul. Nah, kita juga kalau dari perspektif kita, misal aku dari masyarakat yang punya usaha truk itu tadi, aku sopir lah ibaratnya. Kalau dari aku sendiri, kalau emang SDM ku nggak mumpuni, paling ya aku marah-marah ke polisi, karena nggak paham apa yang dimaksud polisi. Yang aku tahu, oh aku kerja cari uang, ya wes nanti mau gimana pun nggak paham aku kebijakan polisi. Itu SDM yang kurang mumpuni. Tapi beda lagi kalau emang SDM-nya mumpuni, dia sadar, dia aware akan kesalahannya. Jadi itu lagi. Tapi kalau dalam segi pekerjaan ya emang susah lah. Kita nggak bisa menyamakan perspektif orang lain lagi-lagi. Negara punya cara sendiri buat menyelesaikan masalahnya, tapi masyarakat juga kadang menambah masalah bukan menyelesaikan masalahnya. Gitu. Udah, ada lagi? Cukup. Oke, mungkin teman-teman terima kasih untuk hari ini. Upload dulu untuk kita. Ya, selesai juga trip Bogowonto Express kita hari ini. Salam untuk Bu Lili selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika dan Akuntabilitas Publik. Terima kasih atas arahannya, dan pokoknya terima kasih telah membuat tugas ini. Yang kalau dari kalian gimana tugas ini? Tugas ini kalau menurutku ya menambah wawasan kita sih. Sisi baik banget kalau menurutku. Jadi yang nggak tahu tentang tilang itu seperti apa aja, saya dapat bisa tahu dari pengalaman kemarin. Kalau dari Rapi, dari Kia? Kalau menurut aku dari tugas ini kita kan banyak video kan, kita tuh ngerasa kalau nugas tuh nggak selalu tuh ngadep laptop, terus suntuk di rumah cuma ngerjain itu terus gitu. Jadi kalau bentuk tugas seperti ini tuh justru bisa nge-refreshing otak kita, tapi tetap nambah wawasan kita. Ya betul. Ya seru sih, tapi jangan sering-sering ya. Mungkin dari Napi ada yang mau disampaikan? Ya, seperti biasa tugasnya Bu Lili seperti jargon Unesa, satu langkah di depan. Waduh. Pokoknya dari Dender. Nah, mungkin itu saja perjalanan dari Bogowonto menuju Mospati Trip ya. Ya, fun fact Bu ini ada di di Kota Madiun, salah satu inovasi dari Kota Madiun. Nanti Bu Lili kalau ke Magetan, ke Unesa, nanti jangan lupa mampir ke Madiun. Ke sini terutama, ini kereta ini nanti masih ada banyak gerbang, misalnya gerbangnya 5-10 ada. Oh, di luar ada kereta cepat juga, betul. Nah, itu aja mungkin Bu, terima kasih khususnya untuk Bu Lili dan juga teman-teman. Terima kasih juga telah mendengar kocehan dan diskusi kita hari ini. Mungkin ada kalanya diskusi kita kurang berkenan di teman-teman, mohon maaf sekali lagi, karena sekali lagi ini merupakan opini dan pendapat pribadi. Jika kalian punya opini, boleh nanti disampaikan ke kita, entah melalui langsung ke masing-masing teman-teman ini atau melalui forum ini gitu. Tapi nggak usah ditanya lah, jadi biar cepat selesai gitu. Udah, itu aja dari kami. Dadah.